pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Komisi Umum Daerah Bapak Haji Edi Pamungkas, yang kami hormati Ketua KKPRI Komisi Umum Daerah Bapak Haji Edi Pamungkas, yang kami hormati pengurus KKPPRI Kabupaten Deli Serdang, yang kami hormati Kepala Dinas UKM dan Koperasi yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris, dan yang kami hormati para anggota, pengurus dan pengawas KKPRI Komisi Umum Daerah Bapak Haji Edi Pamungkas sekalian. Puji syukur kita berkat kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan guna mengikuti acara rapat anggota tahunan ke-22 tahun 2022. Terima kasih kepada para anggota sekalian yang telah hadir untuk mengikuti acara ini setiap tahunnya. Semoga koperasi kita ini menjadi lebih maju dan lebih baik ke depannya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu kita masuk di acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus Mars Deli Serdang. Hadirin dimohon berdiri. Bye.
sekaligus presentase dari Ketua KKPI dari Sudin Dr. Saji Putri Tamunan kepada Dr. Asli Tamunan MPD SPK SKGH Pinasan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Saji Putri Tamunan yang juga selaku pembina KKPWRI Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Saji Putri Tamunan. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Deli Serdang yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Sekretaris. Selamat datang Ibu. Kemudian yang saya hormati dari perwakilan Dekopim Koperasi KKP Kabupaten Deli Serdang. Kemudian di sini ada hadir dari Dewan Pengawas, juga kepada teman-teman pengurus koperasi yang saya banggakan, dan juga seluruh anggota koperasi KKPRI Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Putri Tamunan yang sangat saya cintai dan saya sayangi. Izinkan Bapak Rektor, Ibu Kepala Dinas yang mewakili, saya akan mempresentasikan laporan pertanggungjawaban tahunan KPPRI Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Saji Putri Tamunan, mana sebelum ini saya paparkan pada hari ini, kami juga sudah memberikan laporan laporan kepada seluruh anggota beserta lembar untuk masukan ya Bapak Prana, yang mudah-mudahan nanti ini juga bisa kami mendapatkan feedbacknya ya. Semoga masukan dari Bapak Ibu semua anggota, karena koperasi ini merupakan dari anggota untuk anggota ya, dan merupakan salah satu pilar di rumah sakit di tempat kita ini supaya untuk pemenuhan kesejahteraan anggota. Jadi kami sangat membutuhkan masukan ya, atau ide-ide baru untuk pengembangan koperasi KPPRI di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Saji Putri Tamunan ke depannya. Baik, izinkan kita mulai presentasi pada hari ini. Slide-nya. Baik, ini saya paparkan sedikit perbandingan pendapatan antara tahun 2021 dengan 2022. Ini bisa kita lihat sekilas bahwa dari beberapa unit usaha yang dikerjakan KPPRI Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Saji Putri Tamunan, ya sebagai salah satu unit usaha juga tidak bisa ternyata harus selalu mendapatkan laba. Jadi dari beberapa usaha seperti pertokoan, memang OMI ya kita di tahun 2022 agak menurun. Kenapa? Memang ini terkena dengan imbas dari pandemi ya. Jadi termasuk juga beberapa retail usaha di kafetaria itu ada beberapa kali berganti pengusaha, berganti yang tenant yang menyewa akibat berkurangnya pembeli ya akibat pandemi. Mudah-mudahan di 2023 ini bisa lebih baik ya. Tolong slide-nya sebelumnya. Ini bisa dilihat juga, tapi dibandingkan beberapa tempat lain kita juga mendapatkan satu laba ya yang cukup. Cuma kalau yang nomor 13 memang pengadaan penguasaan jenazah ya semakin sedikit, seharusnya kita makin senang berarti yang COVID-nya semakin sedikit yang meninggal. Jangan diharapkan pula penguasaan jenazahnya makin banyak, berarti ya makin nggak benar. Di pengadaan mobil AC ya kita sedikit merugi ya, hampir 400.000. Kenapa? Karena ini terkait dengan semalam geliatnya rumah sakit dalam menyambut akreditasi rumah sakit ya. Jadi ada beberapa titik-titik yang harus disiapkan oleh tim rumah sakit ya, sehingga koperasi dalam hal ini sebagai penyedia ya kita ikut mendukung penuh
kebijakan rumah sakit untuk mendapatkan akreditasi bintang 5 atau paripurna. Jadi koperasi hadir di rumah sakit untuk anggota dan untuk organisasi di rumah sakitnya, bukan untuk orang luar. Ya, jadi kita siap, apa yang dibutuhkan rumah sakit ya kita siap. Nanti mungkin perhitungannya nanti itu akan menjadi pertanggungjawaban pengurus. Lanjut. Kemudian untuk yang lain kita mendapatkan revenue ya, seperti pengadaan instalasi air bangunan tahun lalu 18 juta menjadi 27, perawatan mobil dinas dari 5 juta menjadi 9 juta ya. Besok ada kebijakan dari koperasi di awal itu memberikan pinjaman lunak ya senilai 26.904.830. Kemudian di parkir kita mendapat revenue di 2022 alhamdulillah dengan jumlah 24 juta. Lanjut. Begitu juga di tempat-tempat lain yang di 2021 belum ada kita mendapat keuntungan apapun. Kita sudah terima kasih kepada Bapak Direktur ya, yang telah mempercayakan koperasi KPRI menjadi penyedia di rumah sakit, yang mana nanti hasil usaha ini akan dikembalikan kembali kepada seluruh anggota. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah memberikan dukungan penuh kepada KPRI Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Sajian Utama. Lanjut. Balik tadi. Jadi di sini bisa slide yang sebelumnya. Jadi bisa kita lihat bahwa pendapatan di tahun 2022 itu meningkat 200 juta lebih dibandingkan tahun 2021. Untuk tahun 2022 target kita itu di angka 863 juta, namun kita bisa memenuhi hingga 899 juta atau 101%. Kemudian pengeluaran yang ditargetkan di angka 600 juta ya, itu bisa kita tekan hingga di bawah dari 600 juta atau hanya 590 juta. Lanjut. Ini program KPPRI tahun 2022 dan 2023. Ini masih sama, kita juga ada melakukan penyediaan suku cadang ya, bagi becak bermotor dan sekitar rumah sakit umum ya, sebagai bagian dari semacam corporate social responsibility dalam rumah sakit ya, dalam hal ini koperasi yang hadir untuk memenuhi teman-teman atau terutama pengendara becak yang selama ini memang selalu hadir membawakan pasien-pasien ke rumah sakit umum daerah. Lanjut. Kemudian rencana di 2023 juga kita akan tetap mengadakan penambahan seperti pengadaan alat dapur, alat pembersih, alat elektronik, baju olahraga yang mungkin nanti di launching tanggal 5 ya, Bu Linda ya. Mudah-mudahan di tanggal 5 kita sudah mempunyai baju olahraga yang baru ya, pengadaan cicilan sepeda motor ya, kemudian dari sesuai dengan arahan dari pembina Bapak Direktur. Tahun ini kita akan mencoba untuk pengadaan perumahan bagi anggota yang belum mempunyai rumah dan sekaligus untuk pembelian mobil koperasi sebagai mobil operasional koperasi. Lanjut. Saya laporkan juga terkait dengan jumlah anggota bahwa di tahun 2021 itu jumlah anggota 421 orang, kemudian terjadi peningkatan di tahun 2022 menjadi 611 orang. Lanjut. Kemudian ini ada perubahan program ya. Jadi koperasi saya laporkan kepada Ibu dari Dinas Koperasi dan dari Dikopin bahwa KPPRI Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Sajian Utama sudah menggunakan sistem pembukuan secara hyperlink. Jadi kita tidak lagi menggunakan pembukuan secara manual. Yang mana ini juga untuk menghindari terjadinya penyelewengan penggunaan atau kesalahan secara human error. Jadi kami
setahun ini cukup banyak belajar bagaimana bisa menggunakan sistem pembukuan yang memang dianjurkan dari pihak KPPRI Kabupaten Deli Serdang. Memang dalam hal ini kami banyak berterima kasih nanti kepada Bapak Parulian yang telah banyak memberikan pelajaran ataupun waktu untuk bagaimana kami bisa mengaplikasikan pembukuan yang bersifat hyperlink. Lanjut. Kemudian di tahun 2022 juga kami mengadakan pembangunan koperasi yang mana ruangan koperasinya masih kecil. Ini ada proses-prosesnya. Kemudian lanjut. Kemudian ini kantor kami, Bapak Ibu semua yang saat ini kantornya mungkin sudah sama kayak lodge-nya di bandara ya. Kalau udah mau untuk minjam atau apa, ada kopinya Pak. Jadi kalau ada yang mau berurusan dengan koperasi, mau minjam atau apa, udah bisa jauh lebih nyaman ya, sama kayak lodge bandara. Kalau lodge bayar, kalau ini minjam. Lanjut. Kemudian kafetaria ya, ini kafetaria sebelum perubahan ya, awal-awal. Lanjut. Ini kafetaria yang sekarang kita rubah lebih modern ya, supaya lebih nyaman. Ya mudah-mudahan tahun ini bertambah ya, yang penyewa kita juga ada nanti di bawah ada yang menyewakan untuk teh seperti cetak gitu ya. Dan bulan Februari ini berjalan pada itu semuanya. Jadi prinsipnya koperasi tetap Starling Pak, Starbucks Ling. Jadi kami koperasi sangat terbuka kepada seluruh anggota yang mau berupaya atau melakukan usaha di koperasi ini. Kami siap membantu baik dalam pengadaan modal atau apapun semua ya, karena koperasi ini tadi kan didirikan untuk anggota, dan untuk anggota ya kami siap ya. Ada anggota yang mau jualan ini kami siap, mungkin dia nggak punya modal, kita akan bantu ya. Oke, lanjut. Ini sertifikat penghargaan yang kita peroleh ya. Jadi setahun koperasi kita berjalan, kita sudah menjadi koperasi yang dapat penilaian nomor 3 terbaik di seluruh kabupaten Deli Serdang. Ini kategori yang sehat ya, bahwa keuangan sehat apa semuanya ya. Mungkin pengurusan yang belum berusaha ya, Pak Prana berusaha. Tapi kalau untuk yang lainnya kita sudah menjadi yang terbaik nomor 3. Izinkan Pak Direktur bahwa dengan kategori terbaik nomor 3 kita bisa mendudukkan satu orang ya, pengurus KPPRI Rumah Sakit Umum di susunan dari KPRI Kabupaten Deli Serdang. Mungkin itu sebagian dari yang presentasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sekian banyak yang prestasi yang kita lakukan, tapi ini saya rasa belumlah menjadi sesuatu yang bisa baik. Saya kita kepingin ini bisa jauh lebih baik di 2023 ya, supaya koperasi ini betul-betul menjadi salah satu tulang punggungnya bagi staf-stafnya rumah sakit umum. Mungkin nanti sebagai arahan dari Bapak Pembina dan Bapak Direktur koperasi, kalau bagi non ASN yang belum bisa jajan Pak ya, koperasi nanti akan hadir mungkin di pertengahan bulan untuk memberikan pinjaman ya. Bisa jadi itu kita nggak pakai bunga atau apa semuanya, selama belum bisa gaji dari APBD kita akan bantu itu. Mungkin itu salah satu peran koperasi ya, untuk anggota-anggotanya yang supaya jangan pula ada anggotanya paket sembako juga. Jadi kita akan siapkan nanti paket sembako, pinjaman lunaknya ya, atau kalau perlu ya nanti kita itu mau pakai bunga saja. Bagaimana biar supaya koperasi ini betul-betul dirasakan oleh seluruh anggota di rumah sakit ini keberadaannya. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan pidato pengantar dan presentasinya. Selanjutnya
kata sambutan dari pengurus KKPPRI Kabupaten Deli Serdang kepada Bapak Andes Pemilihan MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Amri Tambunan selaku pembina KPRI KPRI. Saya tadi melihat tayangan badan hukum masih yang lama ya media. Padahal yang baru sudah ada gitu ya. Karena Rumah Sakit Umum Deli Serdang selalu juga taat mengikuti regulasi-regulasi yang berkembang. Karena sudah ada ahunya kalau saran saya. Ahu ya. Sekarang makanya itu karena dan hukum itu sudah berganti. Yang lama hapus, tukar yang baru gitu ya. Ahunya. Kemudian yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan kesempatan ini juga dihadiri oleh Ibu Sekretaris, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu pengurus dan badan pengawas KKPRI KPRI Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Amri Tambunan Kabupaten Deli Serdang. Pertama sekali mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sampai hari ini memberi kita kesehatan, kesempatan bisa hadir dalam rangka melaksanakan rapat anggota. Kemudian yang seakidah dengan saya, mari kita sanjungkan selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita yakini sebagai Rasul akhirul zaman yang membawa rahmat bagi seluruh sekalian alam. Semoga dengan selawat yang senantiasa kita sampaikan kepada beliau, kiranya kita berkenan atau mendapat syafaat, khususnya di hari yang tidak ada syafaat kecuali syafaat beliau. Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan, KKPPRI. Kalau KPRI kita satu P-nya, KKPRI. Karena Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia. Tapi kalau Kabupaten Deli Serdang dua P-nya, KKP, Koperasi Konsumen Pusat Pegawai Republik Indonesia. Jadi dua P-nya, KKPPRI Kabupaten Deli Serdang. Memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada KKPRI KPRI. Kenapa dua KPRI-nya kalau kita? Karena ini Bapak dan Ibu arahan dari IKP Jakarta, Ikatan Koperasi Induk Jakarta, supaya seluruh KPRI yang ada di Indonesia dalam rangka perubahan anggaran dasar memenuhi regulasi Permen Hukum nomor 14 tahun 2019, terjadi perujukan koperasinya harus mengarah kepada satu koperasi utama. Apakah koperasi konsumen, produsen, jasa, dan lain. Ada 5 koperasi yang ditunjuk, tapi menurut Permen Hukum nomor 14 itu harus merujuk kepada salah satu koperasi. Jadi kita sebagai koperasi pegawai negeri itu diarahkan kepada koperasi konsumen. Kenapa? Karena kalau kita mengarah kepada koperasi simpan pinjam yang notabene adalah hampir seluruh koperasi KPRI itu memiliki usaha simpan pinjam sebagai usaha andalan. Sekalipun kalau saya melihat di Rumah Sakit Umum Deli Serdang ini tak berlaku. Tak berlaku. Kenapa tak berlaku? Kalau saya lihat kepada pendapatan yang dilaporkan dari 899 juta, itu pendapatan dari USP hanya 350 sekian juta. Dan 899 mencapai 500 juta dari rekanan dan
usaha pertokoan. Luar biasa. Beri aplaus untuk kita semua. Bapak dan Ibu, kalau memang ini yang menjadi usaha kita, tentunya tepatlah nama usaha kita, yaitu Koperasi Konsumen, karena kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan rekanan yang memberi konsumsi kepada anggota-anggotanya. Kalau kita mengarah kepada simpan pinjam, itu adalah usaha yang melayani semua masyarakat. Kalau dari anggota ke anggota simpan pinjamnya itu tidak termasuk kepada usaha satu simpan pinjam, karena kalau usaha simpan pinjam harus memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh OJK. OJK. Makanya kita tidak bisa kalau dalam usaha simpan pinjam ini tidak bisa memberikan pinjaman kepada pihak luar. Yang boleh itu hanya terbatas kepada anggotanya, dari anggota untuk anggota. Sementara kalau usaha pertokoan boleh, apalagi kalau rumah sakit umum Deli Serdang. Rumah sakit umum Deli Serdang adalah merupakan salah satu instansi pemerintahan yang mengkonsentrasikan seluruh masyarakat. Bahkan seluruh anggotanya terkonsentrasi di instansi ini. Oleh karena itu akan lebih mudah memanage seluruh usaha. Depak aja berani bikin minimarket Pak. Sekali padahal anggotanya tidak terkonsentrasi. Ada yang dibangun Purba, ada yang di Deli Tua, ada yang menyusahkan. Tapi rumah sakit adalah anggotanya terkonsentrasi, bahkan mengkonsentrasikan masyarakat. Karena orang yang kemarin pasti butuh makanan, pasti butuh kebutuhan, keperluan dan lain sebagainya, yang mempermudah kita untuk melakukan pengelolaan usaha. Oleh karena itu wajarlah kalau pendapatan kita lebih besar dari pendapatan pertokoan dan rekanan pengadaan. Dan barangkali memang perlu kita ucapkan terima kasih besar kepada Pak Direktur yang mau bekerja sama dengan koperasi kita dalam hal mengembangkan koperasi ini dalam bentuk rekanan dan pengadaan yang ada di rumah sakit. Jarang ini komandan mau ini. Beri aplaus. Dan ini memang salah satu manfaat pejabat strukturalnya dari pengurus koperasi. Ini manfaatnya. Akhirnya lobby-lobby itu nyambung. Hanya saja persoalannya Bapak dan Ibu, kalau pejabat struktural ini menjadi pengurus koperasi, kan pejabat struktural pindah-pindah terus kan ya. Ini yang menjadi soal. Siapakah nanti penerus yang bisa seperti ini? Siapakah penerus yang nantinya bisa menggantikan ini? Sebab apabila nanti pengurusnya berganti, tahu-tahu dia tidak pejabat struktural lagi, apakah rekanan ini masih bisa dipertahankan? Yang notabene walaupun tahun ini masih kecil-kecil penghasilan, tapi banyak, akhirnya banyak juga hasilnya, gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya mencatat ada 34 usaha ya di luar simpan pinjam. Ini kan luar biasa Bapak dan Ibu. Dan kemudian kalau saya melihat tadi slide yang ditayangkan, wajarlah masih kecil-kecil pendapatannya ya, karena masih membuka seperti kafetaria masih dalam renovasi yang besar-besaran, ya. Kemudian parkiran kita juga masih tahap awal. Ini perlu kita pikirkan ke depan bagaimana supaya ini lebih memberi kontribusi yang besar. Saya memang kalau melihat dari modal yang kita keluarkan dan dari untuk penghasilan yang kita capai, ini memang masih butuh perhatian, karena kita 305 juta hasil dengan modal 4 miliar lebih, itu kan belum mencapai 10% ya. Sementara untuk rentabilitas sebuah usaha yang baik itu kalau dia sudah antara 10-20% pendapatannya. Nah oleh karena tapi seperti apa yang dikatakan ketua tadi, kalau ini masih wajar karena masih tahap awal, tahap renovasi semuanya. Saya yakin dan percaya ke depan ini akan memberikan penghasilan yang lebih besar lagi. Kemudian
pertambahan anggota yang begitu sangat signifikan. Wah, luar biasa, hampir mencapai 30% ya, menambah dari 400 menjadi tambah 200 sekian. Wah, 50% dari anggota yang ada sebelumnya. Ini merupakan modal kuat bagi sebuah koperasi dalam mengembangkan usaha koperasi itu sendiri. Karena koperasi itu seperti di bagan yang sudah kita tentukan atau struktur organisasinya, anggota adalah pemilik sekaligus pelanggannya. Nah, kalau dulu pelanggan kita 400 orang, sekarang pelanggan kita 600 orang lebih loh. Nah, kalau semua anggota ini memang memanfaatkan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, begitu besarnya perhatiannya kepada para anggotanya, bila perlu yang belum gajian dikasih gaji dulu. Wah, kan luar biasa nih, tanpa jasa. Ini barangkali merupakan perhatian yang cukup besar. Namun Bapak dan Ibu, bagi kita yang anggota, kalau datang orang menilai koperasi kita kan tetap dihitung juga rentabilitasnya, solvabilitasnya, likuiditasnya, modal besar tapi uang untung nggak ada, ini juga dinilai tidak bagus gitu ya. Tidak bagus. Kalau tidak bagus ya gimana pula nanti itu nggak bisa itu jadi rekanan usaha kata orang gitu ya. Jadi terbiasalah Bapak dan Ibu, jangan suka dikasihani orang lain, tapi bila perlu kita lebih suka mengasihani orang lain gitu ya. Itu prinsip hidup sama kita barangkali Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini yang saya lihat. Kemudian Bapak dan Ibu, dalam rapat anggota kali ini barangkali kalau dari sisi laporan pertanggungjawaban kita tidak pada lama-lama, saya yakin nggak lama-lama lagi ini karena sudah sangat cukup transparan. Bahkan seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, sudah memiliki satu sistem pembukuan yang terbaru. Karena memang kita sudah sampaikan ketika kita di perapat, kita sudah sampaikan inilah yang terbaru, ya, ini yang terbaru. Dan buku kita pada kali ini sudah yang terbaru. Saya sudah beberapa kali menghadiri rapat ini untuk kategori KPRI, sistem pembukuannya baru seperti ini, baru ini. Gitu, yang mengikuti orang baru mau keluar, barangkali dinas koperasi harus membawa bukunya itu, mau disosialisasikan, tapi banyak koperasi udah duluan, luar biasa, luar biasa, udah duluan memiliki sistem pembukuan yang seperti itu, Bapak dan Ibu. Oleh karena itu tidak ada sesuatu yang disembunyikan, tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Maka konsentrasilah kepada apa program ke depan. Memanfaatkan peluang instansi kita memang yang mengkonsentrasikan orang di rumah sakit ini. Bagaimana melayani? Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu, kalau di masyarakat itu ditanya dengan lengkapnya di sini semua sarana yang mereka butuhkan, mereka tidak akan ada yang keberatan. Malah bersyukur datang ke rumah sakit umum Deli Serdang, karena apapun yang dia butuhkan akan sangat mudah dia peroleh. Mau makan nggak usah keluar rumah sakit. Mau beli kebutuhan pempes untuk orang sakitnya ada di ominya, di minimarketnya. Kalau butuh obat ada di apoteknya. Sementara kalau di rumah sakit lain dia harus keluar dulu barangkali ke sana cari obat. Wah, syukur-syukur masih sehat itu yang sakit. Kalau sempat dia waktu keluar hilang pula yang sakit itu. Betapa menyesalnya dia seumur hidupnya. Tak dia saksikan padahal dia ada di tempat itu. Kan begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu saya yakin dan percaya masyarakat yang datang kemari pun akan bangga dengan kondisi usaha yang seperti ini. Cari makan jam 12 malam dia udah kelaparan, jaga pasien di sini. Kalau tahu cari makan pun nggak dapat. Keluar. Kita punya kantin gitu. Bapak dan Ibu sekalian, ini pasti akan sangat mendukung kita kepada Bapak dan Ibu. Dan ini memberi efek kepada kesejahteraan kita sebagai anggota. Karena kalau koperasi ini besar, akan memberikan kontribusi yang sangat besar kepada kita semuanya. Bapak dan Ibu, kita untuk kerjasama dalam hidup ini memang kita tidak bisa hidup sendiri, Bapak dan Ibu. Banyak di antara kita yang terpaksa pinjam uang ke bank karena ketiadaan, ya. Sementara kebutuhan mendesak. Tapi bank itu tidak pernah kasih THR sama kita. Kalaupun dikasih THR 1 botol sirup pula itu. Ini seperti menghina saya ini.
Saya pegawai loh Bu, gitu sama BR itu. Saya pegawai loh gitu. Masih bisa beli sirup satu apa. Tapi di koperasi kita bisa beli THR, bisa kasihkan THR sama kita dengan uang. Ini kan luar biasa Bapak dan Ibu. Yang terkecuali kepada kita seperti apa yang dikatakan dalam agama saya, innal insana khuliqa halu'an, ya, sesungguhnya manusia itu senantiasa berkeluh kesah. Sudah dikasih kemudahan dan kesejahteraan yang tinggi pun masih merasa begitu adanya koperasi kami itu gitu. Padahal tanpa koperasi itu tak dapatnya itu kan gitu ya. Nah, jadilah orang bersyukur supaya Tuhan menambah nikmat itu sama kita gitu loh. Senantiasalah bersyukur kepada Tuhan. Insya Allah Tuhan akan sangat sayang kepada kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Haji Amri Tambunan Kabupaten Deli Serdang, selaku pembina KKPRI RSUD, yang terhormat pengurus KKPRI Kabupaten Deli Serdang, yang saya hormati pengurus dan pengawas beserta seluruh anggota KKPRI RSUD Dr. Andes Haji Amri Tambunan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pelaksanaan rapat anggota tahunan KKPRI Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Haji Amri Tambunan tahun buku 2022. Peserta rapat yang berbahagia, melihat dari laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, kami cukup berbahagia KKPRI RSUD Dr. Andes Haji Amri Tambunan dapat membuktikan ketangguhannya melewati masa peralihan pasca pandemi COVID-19. Banyak unit usaha yang mengalami peningkatan pendapatan, baik itu usaha simpan pinjam, pertokoan, kantin, dan apotek. Meski beberapa masih belum mencapai target yang direncanakan, namun sudah melebihi dari pencapaian tahun buku 2021. Hal ini tentu tidaklah mudah, maka perlu bagi kita untuk mengapresiasi kinerja pengurus dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi dengan sangat maksimal. Harapan kami kepada KKPRI Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Haji Amri Tambunan agar pencapaian yang diperoleh pada tahun buku 2022 ini selaras dengan tujuan daripada perkoperasian, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota dan kesejahteraan masyarakat sekitar pada umumnya. Peserta rapat yang berbahagia, sebelum saya akhiri sambutan ini, ada hal yang perlu saya sampaikan, bahwa saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pengurus, pengawas, dan seluruh anggota KKPRI Rumah Sakit Umum Dr. Andes Haji Amri Tambunan yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan dengan tepat waktu. Hal ini merupakan nilai tambah bagi koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan sesuai ketentuan. Untuk itu, marilah sama-sama memberikan aplaus. Akhir kata, kami menyampaikan selamat melaksanakan rapat anggota tahunan tahun buku 2022. Kiranya acara dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat memajukan koperasi dalam upaya mensejahterakan anggota KKPRI RSUD Dr. Andes Haji Amri Tambunan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Deli Serdang, Dr. Hajah Rabiatul Adawiyah Lubis MPD. Demikianlah sambutan dari Kepala Dinas, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Parulian, bahwa laporan dari KKPRI RSUD ini sudah terdepan rupanya. Ya. Tadi katanya Dinas Koperasi masih mau mensosialisasikan, dan ini sudah terdepan, sudah ada lengkap. Jadi, tapi untuk itu, meskipun sudah terdepan, Pak Ketua, Dinas Koperasi dan UKM telah menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan RAT
untuk koperasi se-Kabupaten Deli Serdang dengan harapan kiranya ada keseragaman, karena selama ini masih banyak koperasi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi untuk itu kami serahkan buku petunjuk teknis ini kepada Bapak Ketua. Mohon untuk diterima. Baik, terima kasih kepada Kepala Dinas UKM dan Koperasi Kabupaten Deli Serdang dalam sambutannya yang diwakili oleh Sekretaris. Selanjutnya kata sambutan dan arahan dari Direktur RSUD Dr. Haji Tamunan sekaligus membuka acara kepada Dr. Hanifah MM SPKJ. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang menjelang siang tapi semangat kita untuk tetap maju harus tetap sama-sama kita jaga. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan pastinya Pak Parudian yang telah bersusah payah hadir melihat kami semua melakukan rapat anggota. Kemudian Ibu Bunda Bu Retno ya juga sudah memberikan kata sambutan. Kemudian juga Saudara Ketua Koperasi KPRI ya, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdi Tamunan, Bapak Dr. Asiduddin Tamunan, semua anggota yang hari ini hadir dengan wajah gembira. Ya, kenapa? Pastinya koperasi harus menjadi yang terbaik untuk kita semua. Nah, untuk itu biar jadi yang terbaik, saya kasih pantun. Nanti Deli Serdang kasih pantun ya. Bukan peti sembarang peti terbuat dari pohon cemara. Bukan berkoperasi sembarangan berkoperasi, ini koperasi menuju kita sejahtera. Nanti pasti dibalas itu. Dan tentunya ini dengan semangat koperasi Pak Parudian, kami semua sadar bahwa kami harus bangkit dan bangun ya, karena kami berada kemarin itu di paling rumah sakit ini paling ujung ya, paling hulu, paling muara di dalam sistem pelayanan COVID. Sehingga kami pun harus sangat tiarap, malah masker pun tinggal kami yang disuruh pakai masker. Di luar udah diperbolehkan ya Pak Wadi, hanya rumah sakit dan paskes yang harus tetap jaga. Padahal kami sudah divaksin 4 kali. Nah, hal inilah membuat kita juga sulit dalam melakukan pergerakan perkoperasian. Tapi alhamdulillah dengan kepiawaian dan kerjasama dari awal kita membentuk koperasi, membentuk pengurus, bahwa kita harus fight dan berjuang untuk teman-teman. Tadi saya kaget bahwa apa yang kita harapkan di awal-awal terbentuk kepengurusan, bahwa saya mengharapkan 3 hal waktu itu. Pertama, jangan hanya unit simpan pinjam yang tentunya kita jadi makan kita. Memang betul dari kita untuk kita, tapi bunganya ini nggak tahan. Iya kan, dikasih bunga pula tinggi-tinggi sama aja, bagus ke bank kan, gitu kan. Nah hari ini koperasi udah mau fasilitasi. Terus sama yang kedua, ada unit usaha. Jangan kita tengok-tengok aja orang lain masuk kemari, ikut PL, ikut penyedia, ikut provider, koperasi mencet saja. Maka pihak pengurus bekerja sangat keras membuat izin, buat ini segala macam Pak, sehingga mengikuti ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Itu juga pengurus yang tepuk tangan dong untuk pengurus. Itu juga bergerak dari 500-an juga. Nah, baru yang terakhir adalah
bergerak pun, hebat pun, paten pun, kalau nggak kita sejahtera untuk apa? Nah, itu amanah saya. Ini akan dilaksanakan tahun ini ke depan. Tadi sudah disinggung bagaimana nanti untuk peningkatan mungkin perumahan, mungkin juga nanti sepak pinjam, ya. Dan saya pastikan jangan ada pula anggota koperasi KPRI dari Serdang sakit pun terluta-luta. Saya nggak mau. Udah di rumah sakit pun terluta-luta, bayar anggota koperasi pula itu. Iya kan? Pasti saya tegur ketuanya. Nggak sejahtera itu. Karena kesejahteraan awal itu adalah pastinya sembako ada. Udah ada sembako? Udah. Iya kan? Kemudian kesehatan terjamin. Udah kesehatan terjamin? Udah. Kemudian pendidikan terjamin. Jangan bohong, dapat beasiswa tuh anak-anaknya itu. Betul ya Pak? Apa ya perannya? Udah. Betul kan? Tinggal yang muda-muda pada belum punya rumah masih numpang mertua, itulah nanti kita upayakan. Tepuk tangan untuk koperasi. Ya, tapi jangan dulu prioritas lah. Kalau masih ini kan Pak Parulian. Nah, kemudian pengembangan koperasi ini juga sangat saya harapkan. Ini butuh inovasi. Jangan ikut-ikutan orang lain. Tidak penting ikut-ikutan. Tapi kalau ikut yang bagus, ya nggak masalah juga. Tapi ini tengok udah ranking 3. Banyak anggota koperasi yang Parulian di Senang udah ranking 3. Kan nggak mungkin ketuanya kok bikin ranking, nggak mungkin. Ngapain? Tapi ketua udah membuktikan di bawah kemudian beliau dan teman-teman semua ini bisa ranking 3, juara 3. Pertanyaannya kalau bisa ranking 1 nanti ranking 3. Ini kalau ranking 1 ya kan. Nah, itu dia. Itu pesan Pak Bupati loh. Semua ASN, semua pegawai negeri, semua para pemkab kalau bisa ranking 1 ngapain ranking 3? Ya kan? Nah, nanti bisa kita buat ranking 1 jadi yang terbaik di Deli Serdang, di Sumatera Utara. Nah, yang perlu juga pengembangan adalah ini rumah sakit kita pendidikan. Kita membawa rumah sakit ini dalam satu siklus yang sama, dalam satu mata rantai yang sama. Tak mungkin koperasi bagus, rumah sakitnya buruk. Begitu juga sebaliknya. Kita nggak mau rumah sakitnya bagus, koperasinya buruk. Kita jalan-jalan bersama untuk maju bersama. Sepakat? Sepakat dulu, kalau nggak nanti merenung-renung nih. Sepakat? Nah, terima kasih. Tepuk tangan dulu lagi. Kita menjadi rumah sakit pendidikan, rumah sakit center excellent, dan kita mau menjadi rumah sakit center ekonomi. Di mana center ekonominya? Di koperasi, di Soko Guru Ekonomi yang diletakkan oleh Bung Hatta. Ya, kalau yang belum pernah dengar sejarah koperasi Soko Guru Ekonomi berbasis masyarakat, berbasis anggota yang diletakkan oleh Bung Hatta. Soko Guru artinya apa? Tulang punggung. Tulang punggung itu artinya apa? Ini perawat nih atau dokter semua ada di sini. Itu namanya vertebra. Ya, kalau nggak ada vertebra, nggak ada tulang punggung, ambruk. Ya, ekonominya ambruk, sistem ambruk. Makanya koperasi di rumah sakit kita harus menjadi Soko Guru dalam kita berkehidupan di rumah sakit. Nggak boleh ada anggota koperasi yang masih minjem beras sama orang tuanya. Nggak boleh anggota koperasi pulsanya habis. Minimal ke kantor koperasi pakai hotspot mau wifi di situ. Jangan nggak bisa pulsa. Gara-gara nanti dipanggil ketua, ada dokter dipanggil apa, nggak bisa rapat, perawat nggak bisa rapat, habis pulsa WA. Kenapa? Awal anggota koperasi pulsa habis. Ke kantor koperasi ada wifi di situ. Nah, kan jangan main TikTok aja, nengok orang main latu-latu aja habis pulsanya di situ. Harus Soko Guru Ekonomi kita, ya. Di mana yang masih ada celah masih banyak. Kita membuat rumah sakit yang menjadi center excellent, center education. Di center excellent hari ini 1 minggu ya, Bu Linda, operasi urologi, operasi ortopedi, operasi bedah plastik, entah apa sampai ke apa saja itu fisioterapi, itu orang dari luar semua datang. Mereka butuh tempat tinggal, mereka butuh tadi bilang makanan, mereka butuh fasilitas. Kenapa nggak koperasi buat kamar kos? Kalau enggak sewa kamar kos yang ada, berbagi melalui rumah sakit. Kami titip di sana 10 orang.
anak-anak yang mau nunggu, keluarga pasien yang daftar antri, orang-orang yang mau berubah jalan, titip, join kerjasama sama punya itu. Kalau nggak usah kita kirim pasien ke situ. Kita punya rumah sakit kok, yang bikin banyak pasien kita. Atau yang punya kampus orang lain, terus itu berbagi dong. Koperasi apa ini? Berapa kepala yang mesti makan? Berbagi. Pengurus koperasi boleh laksanakan. Join. Kalian yang menitipkan orangnya, nanti fasilitasnya disiapkan, berbagi. Yang di sana berapa sewanya? Ibu sama nasi atau makan di setiap koperasi, sewa ibu berapa? Sebulan 5.000. Nanti tambah 6.000 ya untuk makan, siapkan. Bila ada pendapatan tambahan, orang kita bikin center Excel kok rumah sakit bagus, orang yang nikmati. Saya mau anak-anak saya mau karyawan saya menikmati kesejahteraan karena kalian yang lebih jual. Kalian yang aku malahi, kalian yang aku bentak, kalian yang aku suruh, kalian yang aku bikin integritas disiplin, orang lain nikmati. Tak mau, ya? Mesti kooperasi ini. Baru yang kedua, masih ada ikan di dalam. Ini banyak unik-unik kita di dalam. Anggaran kan terbatas, baik PUD maupun APBD. Ada apa di situ? Ini Pak Pandia, kami punya unit gizi. Itu pelatihan ceknya itu dari Ciri Maria tuh. Saya tidak bohong. Itu banget nih. Kaget orang. Makanannya itu enak sekali, rasanya enak sekali. Sehingga saya khawatir pasien yang disini nggak mau pulang. Betul, karena enak kali. Tidak ada baunya. Baunya kok makanan. Itu Bu Linda yang bawa itu cek ke Mari. Nah, jadi itu juga bisa. Jadi untuk bagian gizi, untuk saudara kalian semua yang berada di sini, silakan aja. Selama seminggu kan payah, awal hipertensi, awal kolesterol, makanan apa yang cocok. Sampai ke rumah sana, makan telur bebek, kolesterol tinggi juga katanya. Ya kan, makan tempe tinggi juga kolesterol. Yang mana yang betul? Ada di bagian gizi. Koperasi ambil alih. Belikan makanan di situ, suruh orang tuh masak, buat MOU. Nanti saya sebagai direktur Pembina meng-ACC berapa keuntungan BUD, kan lumayan alhamdulillah. Ya kan, ada makanannya 100.000 atau yang murah lah 30.000, 20.000, makanan untuk orang kolesterol, makanan diabetes, kan perlu makan khusus. Ambil di koperasi, menyediakan makanan khusus rawat jalan. Nenek aku ada 2 itu di dekat rumah, bisa aku suruh ambil makan di sini. Iya kan? Nah, jadi ini adalah kans yang terbuka dan sangat sederhana. Jadi mudah-mudahan apa yang dijalankan kita dukung bersama. Sepakat dukung? Sepakat? Nah, yang mau ke pilkada saya dukung mendukung, ya kan? Tapi harus didukung ketua. Ya supaya koperasi hidup. Nah, baru yang terakhir saya harapkan bahwa yang semua kegiatan konsisten dijalankan. Nanti kita lihat itu toto pengurus lemah karena sibuk tadi kan pejabat-pejabat sudah kurang. Aduh, kami sedang ini lemah, jangan. Yang sini lemah, bantu yang lain. Yang lain lemah, bantu yang lain. Kita udah biasa bergotong royong, saling bantu sehingga ini Pak Parduan, ini orang-orang hebat semua ini. Tahu Bapak kenapa ini orang hebat? Lolos dari COVID semua. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Gak ada yang meninggal. Pegawai saya ada yang meninggal. Lolos dari COVID semua. Dan kami pejuang COVID. Betul kan? Nah, jadi para pejuang COVID yang saya sayangi, para pejuang COVID yang saya cintai, nggak cukup jadi pejuang COVID. Saudara-saudara pejuang keluarga saudara, ya. Jangan lama kali udah siang mau makan siang kita nanti, ya. Ada makan siang nih? Ada. Alhamdulillah, ya. Tepuk tanganlah lagi untuk pengurus. Ya. Sebagai pejuang COVID, sebagai orang yang sudah teruji dengan situasi yang berat, kita bisa bertahan hidup, kita bisa eksis, maka ke depan koperasi kita harus lebih hidup eksis. Nanti banyak hal bisa kita diskusikan, ya. Ini ada Pak Parduan, nanti kaget-kaget pula beliau kan, pertama kali kita. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh beliau, oleh Ibu Sekretaris, menjadi masukan kita bersama. Anggota adalah suara tertinggi. Kalian boleh mengajukan usulan, ya, bukan hanya pengurus, usulan silakan. Ya, nanti melalui pengawas, melalui kita atau anggota kita akan ajukan. Yang punya usaha UKM kecil menengah, ajukan biar hidup di rumah, ya. Yang punya usaha-usaha majukan oleh
koperasi. Kita tunjukkan bahwa koperasi KPPRI RSUD Haji Amri Tambunan adalah koperasi dari kita, untuk kita, dan semuanya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan kita. Oke, saya tutup kasih satu lagi. Boleh ya? Kalau Anda menanak nasi, jangan ditanak di bawah jendela. Hari ini kita berkoperasi. Terima kasih untuk pengurus semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya doa yang akan dibawakan oleh Bapak Halimah Istiqlal kami bersama. Kita sekalian buka ya. Iya Pak. Sudah? Buka ya? Iya Pak, silakan Pak. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Bapak anggota tahunan KPPRI Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Anus Haji Amri Tambunan tahun buku 2022 saya buka secara resmi. Sudah 501 memberi yang datang yang hadir, dan saat ini jumlah anggota kita 610, artinya kita sudah melewati quorum. Apakah rapat sudah dapat dimulai? Apakah semua setuju? Untuk pengesahan tata tertib dari di buku sudah kita lakukan tata tertib. Untuk pembicaraan tata tertib kita lanjutkan saja, tidak usah dibacakan. Apakah setuju? Untuk pengasahan tata tertib ini tidak perlu kita bacakan karena sudah ada di buku yang sudah kita bagikan. Apakah Bapak Ibu setuju untuk tidak dibacakan? Nomor 3, untuk pengesahan ulang keputusan berat tahun buku 2021 ini tidak perlu saya bacakan lagi dan sudah ada di buku yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju untuk tidak dibacakan? Laporan badan pengawas mungkin pengawas yang dibacakan atau rapat. Baik, terima kasih Bapak Gubernur dari Dinas Ketua, dan di sini juga sudah mencakup dokumen yang sudah kita berikan. Apakah laporan pengawas ini perlu saya bacakan? Sekali lagi, apakah laporan pengawas ini perlu saya bacakan lagi? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kooperasi kita ke depan berjalan lancar. Dan mungkin sedikit kepada Dinas Koperasi, Bu, titip salam kepada Ibu Kepala Dinas. Kalau ada pelatihan-pelatihan baik tentang pelatihan kooperasi, baik manajemen maupun keuangannya, tolong kami diundang. Karena memang ilmu itu pasti akan berubah-ubah, apalagi dokumen-dokumen ini. Walaupun sudah kami jalankan sistem ini, kalaupun masih ada pelatihan, tolong kami juga. Mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke acara kelima, pembahasan pembahasan laporan pertanggungjawaban pengurus pengawas. Di situ ada tanggapan tertulis dan sudah kami terima hanya satu yang kita terima. Terima kasih Bapak Ibu semua. Cuma satu ya masukannya. Saya tadi berharap ada 10-20 masukannya. Tapi masukan yang saat ini itu
saya bacakan aja ya. Mungkin sebagai tanggapannya sudah lebih maju dari sebelumnya ya. Terima kasih atas apresiasinya. Kemudian penataan kantor koperasi yang juga sangat bagus ya. Siap Pak Dokter. Ya, terima kasih juga ini peran dari Ibu Linda dan pengurusan Wahyu Pak Prana. Jadi untuk syaratnya ini mungkin nanti kita diskusikan juga sama Pak Parwian ya. Bu Linda, Pak Prana, Wahyu. Saran usulannya nomor 1, mohon pengurangan suku bunga peminjaman dari koperasi. Saya rasa ini saran yang harus kita pertimbangkan dengan sangat baik. Ini akan kami coba, karena kami lihat mungkin nanti kami diskusi ya Pak, izin Pak Parwian. Saya rasa kita masih punya ruang untuk menguranginya. Yang kedua, memohon menaikkan THR tahun 2023. Kita upayakan pasti naik. Cuman angkanya berapa nanti kita lihat. Yang penting naik. Mengadakan bazar sembako untuk staf RSUD Dr. Andes Haji Abdul Tamunan 3 kali setahun. Kenapa 3 kali setahun? 6 kali setahun. Tidak 3 kali setahun, 6 kali setahun. Cuman saya mau nanya, bazar itu terkait apa saja yang harus kami siapkan? Jadi pengurus koperasi dalam hal ini sudah membuatkan grup Telegram ya. Cuma alangkah juga lah ya Pak Prana ya, yang masuk ke dalam grup Telegram itu enggak semua anggota. Jadi kalau ada rencana mengadakan bazar dan apa yang harus kami siapkan, silakan komen di grup Telegram itu. Nanti kami sebagai pengurus akan mencoba mewujudkannya. Ini itu harapan saya. Terima kasih. Kami berikan masukan atau saran dari Bapak Ibu, boleh kami kasih kesempatan bertanya, boleh ditanggapan. Silakan kami serahkan kepada Bapak Ibu. Jika ada tanggapan dan masukan, silakan. Ya, terima buat pengurus koperasi kita yang sudah lebih baik dari dulu-dulunya. Usulan saya, karena dari dulu kan sering itu pasien dari luar datang. Masalahnya tempat tinggalnya sebagian nunggu di rumah sakit. Ini kan sudah bagus kan, 1 orang yang menjaga gitu kan. Kalau bisa di sekitar rumah sakit, nggak jauh-jauh kan, seperti yang disuruh tadi, ada tempat tinggalnya bisa disewanya murah. Jadi dia senang tuh datang kemari. Hanya itu saja. Terima kasih. Kita siapkan nanti ada kamar di sebelah mes dokter Dr. Henry. Kita akan langsung action aja. Mungkin yang jadi tantangan sama saya berharap Dr. Henry lebih banyak mendatangkan pasien dari luar. Ruangannya gak sia-sia. Terima kasih Dr. Henry. Oke, mungkin ada yang kedua. Saya kira terbuka aja, nggak usah takut. Ini bukan sebagai wakil direktur. Ada masukan kira-kira atau ada yang selama ini udah ikut cicilan? Saran kami kalau bisa kita kalau belanja di Om itu pakai poin. Jadi setiap kita kerja ada poin-poinnya yang akan kita tetapkan keluar. Tidak lanjutin tuh Linda. Langsung kita sebarkan ke kepala ruangan, jadi kita tolong
sama kepala-kepala ruangannya supaya mereka nggak perlu keluar nanti pegawai koperasi atau KPKDN ini. Ya, kami sangat setuju. Terima kasih Bu Putri ya, itu ide yang baik. Mungkin ada lagi, udah cukup? Oh ya, ada satu lagi. Terima kasih Pak. Saran dari saya, karena kita pegawai RSUD kerja di tahunan kan boleh dari Medan Pak. Kalau boleh ada angkutan khusus untuk pegawai Pak dari Medan. Terima kasih Pak. Nanti saya diskusikan dulu sama Ibu Wadah Keuangan minyaknya. Nanti kita pikirkan itu. Berarti mesti naik bus kalau begitu, nggak bisa mobil kecil. Ya, nanti kita pikirkan. Boleh. Kalau yang itu agak mesti agak berpikir agak lebih banyak dia itu lebih. Jadi kumpulnya mesti ada lagi. Boleh, nanti kita pikirkan dulu. Saya rasa cukup ya. Atau ada lagi kira-kira? Cukup ya saya rasa. Oke. 1, 2, 3. Namanya ini kajian kita kurang lebih ada 10. Di kopin kami. Dari Bu apa? Dinas. Mana Bu? Remon. Yang mana mau dipotong? Ini. Jangan salah potong. Ini sama yang ini sama. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga memberikan manfaat dan keuntungan yang lebih besar lagi ke depan. Amin. Ada kunci kok? Nggak ada kunci Pak. Oh, dari kunci. Ada. Wah, ini Masuk-masuk dua. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada kejutan kan? Gak ada kejutan. Iya, bismillah. Biasa saya itu baginya jadi. Ini dengan apa ya? Simpul tapi. Gitu aja. Betul, memang kotak sabun aja ya. Hebat sih. Bisa menjadi kotak apa Pak? Kotak aja ya. Kotak Doraemon ya. Bang kunci. Kayu ya? Ini kayu Pak. Kayu tapi kayak apa dia ya? Keramik ya.